Ya, untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Salmology. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi, Mas Vicky. Baik, semangat selalu ya Pak Gembong. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Baik, kita ke satu bahasan yang kayaknya ini sangat hangat sekali diperbincangkan, apalagi pasca kemarin IHSG mengalami pelemahan yang sangat signifikan terkait dengan langkah yang dilakukan oleh MSCI terkait dengan concern MSCI soal transparansi kepemilikan saham mencerminkan risiko struktural jangka panjang pasar modal Indonesia, atau sebetulnya apa yang Anda dapat analisa Pak Gembong? Ya, kalau kita bicara terkait dengan kemarin, itu minus sekitar 7% IHSG itu jarang. Pasti ada sesuatu yang ekstrem terjadi. Dan itu penyebabnya dari sisi MSCI, sudah rilis laporan terkait statementnya bahwa pembekuan terkait dengan kebijakan investasi MSCI-nya sendiri, ya sampai Mei, sampai ada perbaikan yang struktural. Itu hal mencerminkan bahwa ya di IHSG atau di Bursa Efek Indonesia tentunya ini menjadi suatu momentum, ya tentunya perbaikan terkait dengan isu yang disampaikan adalah transparansi, terutama transparansi kepemilikan. Ini harusnya dari sisi Bursa Efek Indonesia dan otoritas regulator itu membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa membuat IHSG atau Bursa Efek Indonesia itu dipercaya lagi, Mas Wiki. Oke, artinya apakah ada satu kekhawatiran yang mungkin dapat dirasakan oleh pelaku pasar, atau justru ini mungkin sebagai satu momentum untuk kemudian pelaku pasar melihat potensi penguatan yang akan terjadi pasca pelemahan yang sangat signifikan kemarin, dan juga lebih selektif lagi untuk melihat fundamental dari saham-saham yang dikoleksi oleh pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat bicara 2 tahun terakhir, Mas Vicky, pergerakan dari sisi Bursa Efek Indonesia itu memang ditopang oleh saham-saham konglomerasi. Nah, kalau kita lihat tahun 2025 kemarin, contoh indeks LQ45 itu naik setahun sekitar 2%, sedangkan IHSG itu sekitar 21%. Nah, ini ada gap sekitar 20% yang kontribusi di saham-saham konglomerasi. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi rawan, dan ini posisinya untuk jangka pendek, ya, kita bicara MSCI itu adalah suatu kompas untuk investor asing berinvestasi. Sebenarnya kontribusi dari MSCI indeks bobotnya di Indonesia itu kurang dari 2%, 1,5%. Tetapi dengan adanya kebijakan yang MSCI terutama di kompas investor asingnya, ya dengan 3 bulan ke depan itu melakukan freeze, maka ini menjadi katalis yang negatif, dan tentunya mereka yang terjadi adalah capital outflow. Itu untuk jangka pendeknya. MSCI terutama investor asing itu adalah capital outflow. Ya, nah, kemarin satu hari itu capital outflow-nya sekitar 6 triliun, dan itu terjadi terutama di dua aspek, saham-saham konglomerasi ARB di 14-15%, dan saham-saham blue chip ya terkena imbasnya sekitar 6-10% kontribusinya. Jadi itu untuk jangka pendeknya. Ya, pressure terkait dengan sales atau penjualannya di sisi investor asing. Nah, yang kedua dari sisi inilah momentum sebenarnya untuk perbaikan jangka menengah ke panjang terkait dengan aspek transparansi dan aspek kepemilikan di sisi Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya beberapa pejabat, misalnya Pak Purbayo juga sampaikan harus ada perbaikan signifikan terutama untuk saham-saham yang dikategorikan saham-saham gorengan dan lainnya. Jadi ini untuk kita melihat dua aspek untuk jangka panjang momentum perbaikan, karena memang dikasih waktu dan ada ruang-ruang untuk komunikasi. Ya, sampai di Mei tentunya ini kita berharap bahwa ada optimisme, ada perbaikan yang signifikan sehingga trust-nya terbentuk lagi. Tapi untuk jangka pendek memang panic selling itu biasa 2-3 hari biasanya. Sampai dengan Mei, apa yang bisa dilakukan oleh pelaku pasar mengenai strategi investasinya di pasar modal di Indonesia, Pak Gembong? Oke, terkait dengan kebijakan investasi tentunya akan masing-masing dari sisi strategi atau style investor. Kalau untuk yang investor jangka pendek, ya tentunya flow the money, artinya sektor-sektor yang memberikan sentimen-sentimen positif itu yang kita kita kejar. Terus untuk kemarin saham-saham konglo yang potensi tematik MSCI dan itu tidak terjadi, maka itu akan menjadi koreksi. Nah, ketika koreksi maka siap-siap dengan manajemen risiko. Tapi kalau untuk yang saham-saham fundamental, nah inilah sahamnya untuk saham yang fundamental, value, kinerjanya murah, ya harganya murah, kinerjanya bagus. Ini momentum untuk koleksi secara bertahap, karena
jarang-jarang ya IHSG ketika bicara trading halt itu 7-8% itu jarang terjadi. Oke, ini juga sebetulnya pertanyaan berikutnya sudah terjawab dari Anda mengenai, analisis terkait dengan, keputusan diambil oleh Bursa Efek Indonesia lakukan trading halt pasca pelemahan, IHSG 8% kemarin begitu ya. Baik, secara sektor infrastruktur justru menjadi yang tertekan paling dalam. Apa sebetulnya yang menjadi concern oleh pelaku pasar? Apakah itu, investor domestik ataupun asing terkait dengan sektor yang satu ini, Pak Gembong? Oke, kalau kita bicara komposisi sektor infrastruktur sendiri, kita tahu bahwa yang pertama kali market cap-nya adalah brand. Setelah itu misalnya Telkom. Brand terutama dan Telkom itu koreksi lebih dari 10%, tepatnya di 14% ARB. Nah, sehingga itu menjadi pemberat utama dari sisi sektor infrastruktur. Kenapa? Karena saham-saham big cap, terutama brand, Telkom kalau koreksi 14%, itu kontribusi hampir 80-90% dari sisi sektor infrastruktur tersebut. Itu penyebabnya, Mas Wiki. Oke, baik. Lalu untuk saham-saham yang sebelumnya naik karena ekspektasi masuk ke MSCI, apakah sekarang valuasinya masih rawan downside lanjutan atau seperti apa, Pak Gembong? Yes, ini menjadi sesuatu yang rawan downside. Kalau kita bicara potensi, isunya kemarin itu dengan ada potensi masuk dari sisi MSCI, ya, dengan berbagai macam free float-nya, intinya masuk ya, sesuatu. Misalnya contoh itu kan, beberapa saham konglomerasi potensi masuk di sisi MSCI dan ternyata tidak, maka udah pasti itu akan dominan koreksi dalam. Ya, kembali lagi ke karena memang valuasinya premium ya, terkait dengan liquidity dan free float-nya masuk, tetapi ibaratnya kalau kita bicara fundamental pergerakannya itu sangat-sangat valuasinya sangat premium, sehingga ketika ini MSCI suatu membuat suatu keputusan bahwa freeze atau pembekuan sampai Mei, berarti tidak ada penambahan atau pengurangan, terutama penambahan, berarti potensi saham-saham yang konglomerasi tersebut untuk masuk di indeks MSCI tidak terjadi, sehingga pasti ya ekspektasi pasar tidak sesuai, pasti akan terjadi sales yang dominan. Dan itu akan terjadi beberapa kali RRD. Rekomendasinya wait and see dulu? Cut loss kalau kita bicara manajemen risikonya untuk saham-saham yang potensi masuk di MSCI ternyata tidak terjadi. Karena itu ya secara kalau lihat pergerakan sebelumnya yaitu naik sekitar ratusan persen, tetapi begitu tidak terjadi, tidak masuk MSCI, maka manajemennya biasanya akan koreksi yang dalam. Nah itu manajemennya tidak bisa untuk ditunggu, tetapi cut loss. Baik, nanti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Gembong, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Gembong, kita akan simak terlebih dahulu data dari pergerakan IHSG di 3 menit pertama. Pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini, IHSG terus melanjutkan pelemahannya, kembali mengalami pelemahan signifikan di 5,09% di level 7.902,7478 maksud kami. Tentunya datanya terus bergerak saat ini. Kemudian kita lihat saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada emas, kemudian juga ada Kaki, ada Harta, ada Wapo, dan juga Kuas. Kemudian top losers, bank besar seperti BBCA, kemudian juga BMRI, Dewa, maksud kami BBCA dan BMRI ya. Ini kemudian masuk dalam jajaran top losers, kemudian disusul ada Dewa, BRMS, Telkom, Raja, BRPT, BKSL, Bull, dan juga Excel. Pergerakan sektoral, seluruh sektor mengalami pelemahan yang signifikan, dipimpin oleh sektor infrastruktur yang melemah 7,23%, disusul oleh sektor energi, kemudian sektor cycling dan juga properti, kemudian ada industri dan juga non-cycling. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa. Untuk bursa-bursa utama Asia dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka menguat 0,05% di level 53.386. SCI Singapura dibuka menguat 0,17% di level 4.917. Kospi Korea dibuka melemah 0,68% di level 5.135 dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,72%. Saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Gembong, pemirsa, ada MDKA,
dengan support di 3.100 dan resistance di 3.500. Antam dengan support di 4.300, resistance di 4.750. Elsa dengan support di 610 dan resistance di 750, dan INDF dengan support di 6.700 dan resistance di 7.300. Dan seluruh saham direkomendasikan buy pada pagi hari ini dari Pak Gembong. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Gembong. Sejauh ini IHSG melanjutkan pelemahannya, dan pelemahannya juga signifikan Pak Gembong. Masuk lagi ke level 7.900-an. Ini nampaknya semakin jauh dari optimisme IHSG dapat meraih level 10.000 di tahun 2026 begitu. Apa yang bisa diantisipasi dari pergerakan IHSG di sesi 1 hari ini, Pak? Oke, sesi satu tetap kita akan sampaikan ada tekanan yang besar, terutama dari sisi blue chip yang dominan dari sisi investor asing, karena begitu dia melakukan statement MSCI itu kan kompas investornya ya, begitu tidak terjadi contoh di Big Bang dengan kontribusi investor asing yang dominan, maka capital outflow, maka tekanan besar akan terjadi di saham-saham dengan sifat dominan dari investor asingnya, terutama di Big Bang. Itu terjadi capital outflow. Makanya kita sampaikan 2-3 hari kita lihat, ya itu di sesi pertama. Kira-kira seperti itu, Mas Wiki. Oke, baik. Seperti kemudian yang Anda dapat prediksi sebelumnya begitu ya. Baik, kita ke saham sampilan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Ada saham berbasis produsen komoditas emas. Ada Antam ya yang Anda rekomendasikan Ya. untuk buy di pagi hari ini. Kita ke Antam terlebih dahulu. Pak Gembong, seperti apa analisis lengkapnya? Oke, kalau kita bicara rekomendasi pagi ini, kita memang referensi atau dominan di sisi emas terutama ya. Kalau kita lihat pergerakan harga emas dunia, ya kemarin per pagi ini itu menyentuh di level 5.590 atau anggaplah kita bulatin 5.600. Berarti ya ini menjadi sesuatu katalis yang sangat-sangat positif untuk sektor atau emiten yang terkait dengan emas. Maka otomatis dampak signifikannya, dampak langsungnya adalah kinerja dari sisi saham-saham yang related dengan emas. Kita rekomendasi 2, yaitu Antam dan sisi MDK. Kita Baik. bicara Antam dulu. Antam akan mengikuti karena memang katalis positifnya dari harga dunia dari sisi emas. Ya, Antam saat ini pasti akan mencoba untuk all time high lagi gitu kan, kira-kira untuk di sisi Antamnya. Baik, artinya secara harga terakhir sendiri untuk Antam dan juga MDKA ini valuasinya seperti apa, Pak Gembong? Oke, kalau di sisi growth-nya atau pertumbuhan dari sisi IPS, ya tentunya ketika nanti harga emasnya global signifikan naik, sekarang di 5.500 atau 5.600, otomatis akan berdampak di revenue. Ya, terkait dengan penjualan emas, dan paling bottom line adalah di sisi earning per share-nya. Ya memang itu akan late, tetapi secara sentimen itu akan menjadi katalis positif untuk harga di terutama di Antam sama MDKA. Jadi kalau secara pertumbuhan laporan keuangan tentunya akan sangat baik, dan tentunya dari sisi supply and demand-nya untuk sektor-sektor yang related dengan emas akan cukup signifikan, sehingga ya itu menunjukkan bahwa pergerakan sangat-sangat positif di sektor tersebut di harga saham-sahamnya. Baik, dari Antam dan juga MDK kita ke Elsa, Pak Gembong silakan. Oke, dari sisi Elsa kita bicara terkait dengan situasi geopolitik ya, saat ini terutama di harga minyak itu terus mengalami kenaikan. Di harga minyak spot di 6 sudah menyentuh di level 63 ya. Kalau 1 bulan kemarin itu di kisaran 58, 59, sekarang di 63. Itu mencerminkan memang situasi geopolitiknya semakin memanas, terutama di pengerahan Amerika terkait dengan Iran. Dari sisi Amerika sendiri sudah mengirimkan ibaratnya kapal tempur untuk di Selat Timur Tengah, itu menjadi katalis yang cukup positif untuk harga minyak. Baik. Jadi Elsa termasuk dari sisi emiten yang produksi dari sisi minyak, ya tentunya itu menjadi kembali lagi sentimen positif untuk Elsa sendiri karena kenaikan harga minyak yang cukup signifikan ya yang terjadi saat ini. Menengah ke panjang untuk Elsa, Pak? Menengah ke panjang masih upside, ya kita optimis di level 750 sampai 800 harusnya sih dengan kenaikan harga minyak saat ini masih tercapai, karena secara valuasi pun masih sangat murah kira-kira gitu. Baik. Ketika apalagi ya break high-nya ketika terjadi sesuatu ya di Timur Tengah, dan itu nggak akan lama lagi karena bicara semua standby, karena
kalau kita lihat historical seperti kemarin ya di Venezuela gitu kan. Venezuela itu cepat gitu kan. Dan di Iran pun juga posisinya juga perubahannya akan signifikan 1 sampai 2 minggu ke depan. Harusnya sih ada signifikannya. Baik, dari Elsa ke INDF, saham terakhir yang Anda rekomendasikan, Ya, dari Pak sisi Jari. NDF kita lihat dari sisi valuasi sangat murah. Yang kedua dari sisi customer good, memang sektor-sektor yang cukup defensif melihat volatilitas market saat ini kita pilih dari sisi NDF. Target price-nya di level 7.300 sampai 7.500. Baik, itu tadi dia saham-saham yang Anda rekomendasikan, ada MDKA, Antam, kemudian juga Elsa dan juga INDF, analisis terkait dengan pergerakan dari ISG, juga Anda tadi sudah sampaikan. Pak Gembong, terima kasih sudah bergabung sama kami, semoga apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar, dapat menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Gembong, sampai jumpa. Terima kasih Mas Wiki, terima kasih semua.